Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, kita masih membahas bahasa Indonesia mengenai teks deskripsi dengan kompetensi dasar 3.2 sebagai berikut. Bisa kalian baca ya. Kemudian kompetensi dasar 4.2 sebagai berikut. Silakan dibaca. Baiklah, kita langsung pada materi kali ini, yaitu menelaah struktur dan bahasa teks deskripsi. Nah, struktur teks tanggapan deskripsi ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, identifikasi. Yang kedua, deskripsi bagian. Dan yang ketiga, simpulan atau kesan. Pada tahap pertama, identifikasi ini berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, pernyataan umum tentang objek. Bagian kedua, deskripsi bagian, yaitu berisi perincian bagian objek tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Perincian dapat berisi apa saja yang dilihat, seperti bagian-bagiannya, komposisi warna, seperti apa objek yang dilihat menurut kesan penulis. Perincian juga dapat berisi perincian apa yang didengar. Misalnya seperti mendengar suara apa saja, seperti apa suara-suara itu, atau penulis membandingkannya dengan apa. Perincian juga dapat berisi apa yang dirasakan penulis dengan mengamati objek. Nah, pada deskripsi bagian ini terdapat jenisnya. Jenis pengembangan deskripsi bagian ada 4. Yang pertama, deskripsi bagian berdasarkan ruang. Nah, bagian deskripsi bagian berdasarkan ruang ini berisi perincian bagian-bagian ruang objek yang dideskripsikan. Misalnya, penulis mendeskripsikan bagian pintu masuk, bagian tengah, bagian belakang. Perincian ruang juga dapat menyebut nama ruang-ruang dan ciri-cirinya. Kemudian yang kedua, deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Pada bagian ini berisi perincian bagian-bagian yang dideskripsikan. Misalnya, pantai digambarkan bawah lautnya, bibir pantai, ombak dan pasirnya, serta pemandangan tumbuhan dan hewan pantai. Yang ketiga, deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu berlangsung. Pada bagian ini, berisi perincian bagian awal, mulai meningkat, puncak atau inti, dan penutup. Misalnya, penulis mendeskripsikan awal pementasan, puncak adegan, mulai meluruh, dan penutup. Dan yang terakhir, deskripsi bagian berupa pemfokusan. Pada bagian ini, berisi bagian yang paling disukai dari bagian yang dideskripsikan. Contohnya, bagian yang paling saya sukai dari perpustakaan ini adalah ruang bacanya. Desain unik dengan cat cerah memberikan kenyamanan yang luar biasa pada pengunjung. Kemudian, bagian yang ketiga adalah penutup. Pada bagian penutup ini, teks deskripsi berupa kesan umum mengenai bahasan yang sedang dibahas. Ciri bagian simpulan teks deskripsi ialah mewakili seluruh aspek penting yang telah dijabarkan pada teks tersebut. Simpulan dibuat dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Kemudian ada pula langkah-langkah menyusun teks deskripsi. Langkah yang pertama, menentukan subjek yang akan dideskripsikan dan membuat judul. Kemudian langkah kedua, membuat kerangka bagian-bagian yang akan dideskripsikan. Langkah ketiga, mencari data tentang subjek yang akan ditulis. Data dicari dengan cara mengamati subjek yang akan dideskripsikan. Langkah keempat, menata kalimat-kalimat menjadi paragraf pembuka teks tanggapan deskriptif atau identifikasi. Kemudian paragraf deskripsi bagian 1, bagian 2, bagian 3, dan paragraf penutup. Kemudian langkah kelima, memerinci objek atau suasana yang dideskripsikan dengan menggunakan kata dan kalimat yang merangsang panca indera. Pembaca yang tidak mengalami seolah-olah langsung seperti melihat, mendengar,
dan merasakan apa yang dideskripsikan. Maka pada bagian ini gunakanlah variasi kata secara menarik. Baiklah, mungkin cukup sekian materi pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin jika tidak ada yang dimengerti atau yang kurang dimengerti, boleh silakan bertanya pada forum grup WhatsApp ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.